dan tentang masalah peti ini yang beredar, yang sudah tersebar di media, di sosial media, ada keterangan Alpin ya dari fraksi PDIP yang membawa. Benar keterangan Alpin dari fraksi PDIP membawa ada keterlibatan 3 oknum polisi. Nah, ini adalah mereka ini, Alpin ini sudah mengetahui, artinya ada peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan sendiri oleh penegak hukum oknum. Yang informasinya dari keterangan Alpin bahwa dia ini juga sebagai bos pertambangan ilegal peti, pertambangan ilegal, dan punya alat berat, punya alat juga. Ini yang harus untuk Kapolda baru ini harus ditertibkan, harus ditindak. Tidak boleh ada cukup ini, apalagi menyangkut oknum polisi yang masih aktif. Pertama harus dikenakan sanksi disiplin berat dan harus diproses hukum. Karena tugas dari kepolisian termasuk instruksi Kapolri harus memberantas peti yang meresahkan di Kalimantan Barat. Tapi kenapa ini ada oknum polisi? Artinya saudara Alpin ini mengetahui ini 3 oknum polisi ini, termasuk cukung bosnya di dalam peti di Mandor, ya. Di wilayah hukum kejadian peti itu di Mandor. Ini yang harus kita dari Ketua Umum DPRD Legatis ini meminta Kapolda periksa, panggil dulu saudara Alpin untuk diminta keterangan siapa nih oknum 3 polisi ini, siapa, diungkap. Tidak boleh ada pembiaran, tidak perlu ditangkap, copot dari Jepang dan dihukum. Supaya ada efek jerah. Apakah ada keterlibatan Alpin? Maka Alpian itu tahu dengan apa, dengan adanya 3 oknum anggota ini bermain peti. Apakah menurut Bapak, apakah Alpin ini juga ikut serta di situ? Maka mereka ini tahu, maka si Alpin ini tahu dengan kegiatan mereka. Sebenarnya bisa terjadi ada kedekatan hubungan emosional tiga oknum kepolisian itu. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, ini adalah perbuatan melawan hukum. Menambah emas peti ilegal harus ditindak tuntas. Apalagi kalau ada aparat yang terlibat, wah ini tidak bisa dibenarkan. Aparat ini menegakkan hukum, jangan justru nanti oknum polisi juga ikut terlibat bermain. Tangkap aja. Kita minta kepada Kapolda baru periksa, terbukti tangkap oknum 3 oknum polisi. Ini tugas PR dari Kapolda yang baru. Karena di Kalimantan Barat ini memang masalah peti ini sangat luar biasa nih terjadi. Tapi tindakan hukumnya jangan sampai yang orang pekerja karawan yang jadi korban, tapi bosnya ini berkeliaran, tidak tersentuh oleh hukum. Artinya ini kalau bosnya sudah ditangkap, dipenjarakan, tidak akan ada lagi bos-bos yang lain lagi. Supaya ada efek jerah ini yang merugikan daerah, merugikan negara, itu harus berantas. Tinggal mudah diperiksa aja, panggil si Alpin atau Alpian itu. Ya, Alpian. Dipanggil oleh Polda, diminta klarifikasi, boleh. Dari pemberitaan itu tidak masalah, boleh. Itu informasi awal, dipanggil dulu. Dewan sebagai wakil rakyat, tapi kenapa ini lalu terjadi ini? Lalu dibiarkan. Seharusnya juga bisa dibicarakan di ranahnya legislatif. Oh ini ada di wilayah hukum ada ini bisa saja kerjasama, walaupun mungkin kabupatennya berbeda, bisa saja. Apakah misalnya seandainya si Alpian ini sebagai anggota Dewan Mempawa misalnya terlibat, jadi langkah hukumnya bagi anggota ketua DPRD provinsi, apakah tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap Alpian seandainya ada keterlibatan? Ini kalau menyangkut keterlibatan dalam peti ini masalah penegakan hukumnya aja. Masalah penegakan hukum, bukan kita lagi berbicara bagaimana cari solusi, bukan lagi. Ini tindakan hukumnya yang dilakukan.
supaya ada efek jerah. Nah, kalau tidak ada tindakan hukum, hanya pertemuan mediasi, ini bukan solusi. Nah, sekarang penegak hukum bicara penegakan hukum, kita yang adil. Adil, bosnya juga harus ditangkap. Jangan hanya karyawan aja seperti yang terjadi di Malawi. Iya. Nah, orang cari makan katanya. Betul. Tapi bosnya tidak ditangkap, berkeliaran. Nah, ini yang selama ini tindakan kepolisian yang terjadi. Jadi untuk berdasarkan investigasi kita di lapangan, dengan adanya penyebutan seperti si salah satu oknum anggota DPRD Mempawah itu menyebut 3 oknum ada terlibat. Kan lokasi petinya itu tidak jauh, menurut informasi yang berdasarkan investigasi kita di lapangan itu tidak jauh dari Mapolsek Mandor. Jadi terkait itu apakah dari pihak Kapolsek itu tidak dikasih sanksi hukum ataupun minta tanggapan dari Bapak itu apa sanksi hukumnya terhadap Sebenarnya kalau Kapolsek? kegiatan peti ini jarak radius suaranya jauh. Tidak mungkin juga dari Kapolsek setempat tidak mengetahui. Tidak mungkin. Ini juga harus diperiksa, Kapolseknya juga harus diperiksa. Semuanya diperiksa ini bagaimana nih, lalu tidak bisa pengawasan di daerah nih, termasuk di polseknya ini dipanggil juga diperiksa. Kemudian saudara Alvin ini diminta klarifikasi oknumnya ini siapa, dan dapat 3 oknum dari kepolisian yang terlibat ini siapa juga atasannya, apakah ada terlibat keterkaitan dalam hal ini. Ini kan jelas-jelas kita ini negara tidak boleh kalah dengan pos peti. Kalau jabatan kita hanya sekadar jabatan, tapi kita dikalahkan dengan bosnya, percuma. Mau bintang berapa pun, tapi kalau mental kita masih lemah, lalu kita juga ikut pembiaran atau ikut menikmati hasilnya, wah ini kacau pernegaraan. Kacau, lebih baik mundur saja. Kalau oknum polisi ataupun dari pejabatnya setinggi sampai Kapolda, kalau masih terlibat mundur saja. Kalbar tidak membutuhkan orang seperti polisi itu, tidak perlu. Jangan merekayasa hukum, jangan juga mengorbankan rakyat kecil untuk kepentingan mereka. Jangan sampai terjadi. Ini yang harus kita inginkan.